Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dengan NPM 23082601116. Izinkan saya melakukan tugas presentasi saya pada blok Basic Organ System, Special Science Reproduction and Urinary Tract dengan judul Sistem Reproduksi Wanita. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan organ reproduksi eksternalnya, yang dimana organ reproduksi eksternal wanita secara keseluruhan disebut dengan vulva. Lalu bagian-bagian utamanya itu berfungsi untuk melindungi organ reproduksi internal, berperan dalam rangsangan seksual, serta membantu mempertahankan kelembaban dan perlindungan area genitalianya. Selanjutnya ada mons pubis, yang dimana ia adalah bantalan jaringan lemak yang terletak di atas simfisis pubis dan membantu untuk melindungi struktur di bawahnya. Lalu ada labia mayor, yaitu lipatan kulit bagian luar yang melindungi struktur genital yang lebih dalam. Selanjutnya ada labia minor, yaitu lipatan kulit bagian dalam yang membatasi vestibulum dan membantu untuk melindungi dari muara utera serta vagina. Selanjutnya ada klitoris, yang dimana klitoris itu adalah organ erektil. Klitoris yaitu organ erektil yang kaya ujung saraf dan berperan terutama dalam sensasi seksual. Selanjutnya ada vestibulum vagina, yang dimana ini adalah ruang di antara labia minor dan mengandung muara utera vagina. Selanjutnya ada kelenjar Bartholin, yang dimana ini tuh menghasilkan sekret mukus yang membantu lubrikasi vestibulum terutama saat aktivitas seksual. Selanjutnya ada organ reproduksi yang internal. Yang pertama itu ada vagina, yang dimana vagina ini merupakan saluran fibromuskular yang menghubungkan cervix uterus dengan bagian luar tubuh. Vagina ini berfungsi sebagai saluran kopulasi, jalan lahir, dan jalur keluarnya darah menstruasi. Selanjutnya ada uterus atau rahim. Nah, rahim ini merupakan organ berungga yang berbentuk seperti buah pir yang menjadikan tempat implantasi dan perkembangan kehamilan. Yang dimana dinding uterus ini terdiri atas perimetrium, miometrium, dan endometrium. Selanjutnya dia juga ada fundus, bagian paling atas uterus, lalu ada korpus, bagian utama dari uterusnya, lalu ada ismus, bagian sempit yang menghubungkan korpus dengan serviks, lalu ada serviks, bagian bawah uterus yang berhubungan langsung dengan vagina. Selanjutnya yaitu ada tuba uterina. Nah, tuba uterina ini merupakan saluran yang menghubungkan ovarium secara fungsional dengan uterus dan berperan dalam transfer oosit serta embrio awal. Yang dimana yang pertama itu ada infundibulum, yaitu ujung tuba yang berbentuk corong dan memiliki fimbriae. Lalu ada ampula, yaitu bagian terpanjang dan merupakan lokasi fertilisasi yang paling sering. Lalu ada ismus, yang dimana bagian tuba yang lebih sempit dan dekat dengan uterusnya. Lalu ada pas uterina atau intramural, yaitu bagian yang melewati dinding uterus. Selanjutnya ada organ ovarium, yang dimana ovarium ini adalah gonad wanita yang berfungsi untuk menghasilkan oosit serta hormon reproduksi, terutama estrogen dan progesteron. Di dalam ovarium ini terdapat folikel yang mengalami perkembangan sepanjang siklus ovarium. Yang pertama folikel ovarium, yaitu tempat perkembangan dari oositnya. Lalu ada oosit, yaitu sel genital wanita yang akan berkembang menjadi ovum setelah proses pematangan. Selanjutnya ada hormon ovarium, yaitu terutama estrogen dan progesteron yang mengatur siklus reproduksi dan mempersiapkan uterus. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari organ reproduksi wanita, yaitu sistem reproduksi wanita ini memiliki fungsi utama yang berkaitan dengan pembentukan gamet, pengaturan hormonal, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan dukungan terhadap kehidupan awal bayi. Yang dimana yang pertama yaitu produksi dan pematangan oosit, yang kedua ada produksi hormon seksual terutama estrogen dan progesteron, lalu menyediakan tempat terjadinya fertilisasi dan implantasi, menunjang perkembangan embrio dan fetus selama kehamilan, lalu berperan dalam proses persalinan dan laktasi. Selanjutnya ada siklus menstruasi. Nah, siklus menstruasi ini merupakan rangkaian perubahan hormonal dan perubahan pada ovarium serta endometrium yang terjadi secara berulang. Panjang siklus bervariasi antar individu. Secara umum, siklus sering dijelaskan berdasarkan fase menstruasi, folikular atau proliferatif, ovulasi, luteal atau sekretori. Nah, jadi pertama itu ada fase menstruasi. Nah, ini terjadi peluruhan lapisan fungsional endometrium sehingga muncul perdarahan menstruasi. Lalu ada fase folikular atau proliferatif, yang dimana folikul ovarium ini berkembang dan estrogen itu meningkat, endometrium mengalami proliferasi.
Selanjutnya yaitu ada ovulasi, yang dimana ini adalah pelepasan dari oosit dan folikel yang dominan, terutama dipicu oleh lonjakan dari hormon LH. Lalu ada fase luteal atau sekretori, ini adalah korpus luteum itu menghasilkan progesteron, sehingga endometrium menjadi lebih siap untuk implantasi. Jika terjadi kehamilan, korpus luteum mengalami regresi, kadar progesteron dan estrogennya itu akan menurun. Kemudian endometrium mengalami peluruhan dan siklus berikutnya telah dimulai. Selanjutnya yaitu ada hormon reproduksi, yang dimana fungsi reproduksi wanita dikendalikan oleh sumbu hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Nah, hipotalamus ini akan menghasilkan hormon GnRH yang merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan FSH dan LH. Nah, jadi GnRH sendiri ini adalah gonadotropin releasing hormone, yang dimana ini akan merangsang pelepasan FSH dan LH dari hipofisis anterior. Yang dimana FSH ini adalah follicle stimulating hormone, yang dia akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium serta mendukung produksi dari estrogen. LH sendiri adalah luteinizing hormone, yang dimana dia akan memicu ovulasi dan membantu pembentukan serta fungsi korpus luteumnya. Selanjutnya ada estrogen, yaitu dia berperan dalam perkembangan karakteristik seksual sekunder dan proliferasi endometrium, yang dimana progesteron juga dianya itu untuk mempersiapkan dan mempertahankan endometrium untuk kemungkinan implantasi dan kehamilan. Lalu ada hormon HCG, yang dimana hormon ini dihasilkan dari jaringan trofoblastik setelah implantasi dan membantu mempertahankan korpus luteum pada awal kehamilan. Lalu ada hormon prolaktin untuk merangsang produksi dari ASI. Lalu ada oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus saat persalinan dan membantu pengeluaran ASI melalui refleks letdown. Selanjutnya ada fertilisasi dan kehamilan, yang dimana fertilisasi ini merupakan penyatuan gamet pria dan wanita yang umumnya terjadi di ampula tuba uterina. Hasil dari fertilisasi ini adalah zigot yang kemudian mengalami pembelahan dan perkembangan menjadi embrio. Lalu ada ovulasi. Ovulasi ini adalah oosit yang dilepaskan dari ovarium. Lalu yang kedua ada fertilisasi, yaitu sperma dan oosit ini bersatu membentuk zigot. Lalu ada zigot, yaitu mengalami pembelahan sel secara bertahap saat bergerak menuju uterus. Lalu ada morula, yaitu tahap embrio berupa kumpulan sel yang lebih padat. Selanjutnya ada blastokista, yaitu tahap yang memiliki massa sel dalam dan trofoblast serta siap melakukan implantasi. Selanjutnya ada implantasi, yaitu blastokista menempel dan masuk ke dalam endometrium. Lalu ada perkembangan embrio dan fetus. Nah, selama implantasi ini jaringan kehamilan berkembang dan fetus tumbuh hingga persalinan. Nah, selanjutnya ada organ payudara atau mammae. Payudara ini merupakan organ yang berperan dalam reproduksi dan pengeluaran ASI, yang dimana jaringan glandural tersusun dalam lobus yang berhubungan dengan sistem ductus. Nah, lobus dan lobulus yaitu unit jaringan kelenjar yang berperan dalam produksi ASI. Lalu ada alveolus, yaitu struktur sekretori tempat produksi ASI-nya. Lalu ada ductus lactiferus, yaitu saluran yang membawa ASI menuju puting. Selanjutnya ada prolaktin, yaitu untuk merangsang produksi dari ASI-nya. Selanjutnya ada oksitosin, yaitu menyebabkan kontraksi sel myoepitel sehingga ASI terdorong keluar melalui refleks pengeluaran ASI. Baik, selanjutnya ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.